tanggal 24 sampai dengan 26 November, hanya dalam hitungan hari. 10 hari lagi kita tepat saat bangsa dan negara Amerika merayakan Thanksgiving. Kita akan berkumpul bersama, retreat di Sheffield Point, Lake Tahoe yang sangat indah, di tempat yang sunyi untuk kita bersama-sama berkumpul di hadirat Tuhan. Coba saya ingin tahu berapa banyak saudara yang ikut retreat ini ya kata. Iya, puji Tuhan ya. Apakah saudara sungguh bersemangat, excited untuk hadir dalam retreat ini? Untuk kita sungguh-sungguh retreat ria, saudara ya. Segala persiapan fisik dari berangkat dan apa yang harus kita bawa sudah disampaikan tadi, saudara. Tetapi hal yang lebih penting dan persiapan kita yang harus kita pahami dengan benar, untuk apa kita retreat. Apa tujuan retreat diadakan oleh gereja? Mengapa? Dan untuk apa Tuhan memanggil kita untuk retreat bersama, meninggalkan segala kesibukan kita dan pergi ke tempat sunyi untuk bersama-sama berada di hadirat Tuhan. Karena ada banyak kesalahpahaman atau mungkin juga salah kaprah dengan excited kita untuk retreat karena kita akan pergi ke tempat yang indah. Mungkin menjadi weekend yang indah buat kita, untuk kita kumpul-kumpul, untuk kita melepas kangen kerinduan kita mungkin satu dengan yang lainnya, mungkin berpikir itu tempat yang indah untuk camping, untuk dharma wisata, untuk kita jalan-jalan, atau untuk kita exciting, kita mau bermain-main bersama, mungkin juga akan main salju, karena tadi dikatakan salju akan turun. Atau mungkin juga kita akan makan-makan bersama, karena ada banyak yang juga sibuk tadi sudah disiapkan, ya, Pak Ben juga mempersiapkan bubur buat kita semua. Kita juga akan Thanksgiving fellowship di sana, dan juga makan dan minum. Ada salah kaprah juga bahwa retreat seolah-olah banyaknya peserta menentukan sukses dan berhasilnya, tetapi juga ada kalanya retreat malah menjadi festival ceramah, diskusi, seminar. Semua itu memang ada dalam retreat, saudara, tetapi akan ada games, ada jalan-jalan juga dan sebagainya, tetapi itu sekunder. Tapi apa itu retreat buat Tuhan, saudara? Mengapa disebut dengan retreat dan kata ini dipakai, saudara? Kata retreat, saudara, itu berasal dari kata Latin, ya, retrahere, drawback, yang withdraw, callback, tindakan mundur dengan teratur, saudara, mengundurkan diri terlebih dahulu. Menarik diri kita dari segala hal aktivitas kita, memisahkan diri, mengasingkan diri kita lebih dahulu, menjauhkan diri kita. Callback itu berarti menarik kembali. Saudara, istilah ini, saudara, retreat itu sebetulnya bukan istilah rohani untuk gereja. Ini istilah dunia militer. Ini terminologi militer, dipakai di dalam peperangan seperti yang sekarang ini dapat kita lihat, peperangan Rusia dengan Ukraina. Itu tentara dari Rusia terus mendesak masuk. Tetapi kalau kemudian ada instruksi retreat, itu tentara itu akan ditarik mundur dari meja peperangan. Jadi istilah retreat itu, saudara, adalah istilah dunia peperangan militer di abad ke-14
tindakan mundur atau proses menarik pasukan dari medan laga dan peperangan, terutama oleh karena melihat kondisi makin sulit, berbahaya. Dan apabila peperangan terus diadakan, oleh karena superior dari musuh yang demikian besar, kekalahan akan dapat dialami. Itu saya katakan, retreat, mundur terlebih dahulu. Kalau tidak akan membawa kepada kekalahan. Itu berarti kita perlu menyusun kembali strategi, kita perlu mengatur kembali kekuatan kita perlu melihat kembali kekuatan musuh, dan kita harus memperkuat kembali kekuatan dan senjata kita agar berkemenangan. Itulah retreat terminologi aslinya, dalam dunia militer. Mengapa kemudian dipakai oleh gereja istilah? Saya pikir ini tradisi gereja Katolik, gereja-gereja Ortodok, ya, karena gereja-gereja modern makin meninggalkan retreat. Alkitab, saudara, berkata dengan sangat jelas, peperangan itu bukan seperti Rusia dan Ukraina. Tetapi kita, orang-orang percaya, dalam aktivitas kerohanian kita, sesungguhnya kita pun sedang dalam peperangan yang hebat. Peperangan rohani melawan kuasa-kuasa yang jahat yang membawa kita dalam kebinasaan yang kekal. Terus, meskipun telah dikalahkan oleh Tuhan di kayu salib, tetapi kita belum sampai di akhir hari terakhir, akhir jam. Kuasa itu terus bekerja untuk menyeret dan membawa umat Allah untuk kehilangan kekekalan dan hidup kekalnya. Kita pun, saudara, perlu dipanggil untuk mundur sejenak. Menjauhkan diri dari segala rutinitas kita, sibuk kita dengan keluarga kita, urusan kita suami istri, kesibukan kita dengan anak-anak, kesibukan kita dengan pekerjaan, kesibukan kita dalam pelayanan gereja, dan sebagainya, dan sebagainya. Pendeta pun, saudara, dipanggil untuk retreat. Saya mendengar, saudara, di GKI, mereka retreat kira-kira berapa 100 berapa pendeta, tetapi pulang beberapa justru menderita COVID. Sehingga hari Minggu pada bingung untuk mencari pengganti pengkhotbah. Tetapi mereka retreat, saudara. Pendeta pun retreat, saudara. Peperangan rohani itu dahsyat. Agar kita kembali kepada Tuhan yang memimpin peperangan kita. Dialah sumber perlengkapan senjata kita, dan kita semua perlu diperlengkapi kembali, dikuatkan, diteguhkan untuk kembali kemudian pulang dan masuk dalam peperangan rohani, dan kita akan berkemenangan. Apakah saudara masih ingat lagu rohani? Banyak dinyanyikan di sekolah minggu anak-anak. Dan bisa nyanyi dengan saya? Bisa. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Ya, saudara. Lagu ini memang indah, saudara. Mungkin memberikan rasa confident yang besar buat anak-anak, bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan beserta dengan kita, ya, dan kita dapat confidence bahwa kita dapat memenangkan untuk lawan-lawan kita. Tetapi lagu ini berbahaya buat kita. Yang membuat kita overconfidence, apalagi dikatakan siapa lawan kita? Sungguhkah tidak ada? Tidak ada, saudara. Kenyataannya bukan hanya ada. Musuh kita itu digambarkan Alkitab sangat-sangat berbahaya. Dan Yesus menyebutnya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri yang datang itu hanya untuk mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Jangan katakan tidak. Ini mengerikan. Kita ada dalam peperangan melawan kuasa. Pembunuh manusia sejak semula. Bapa segala dusta, berapa banyak saudara berkelimpangan umat manusia oleh karena dusta. Seolah-olah kita hidup dalam kebenaran, tetapi kita dibawa jauh dari kebenaran yang sejati, yang sedang menyesatkan. Kata sesat itu, saudara, kalau saudara tersesat, orang yang tersesat itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya sedang dalam ketidakbenaran. Mereka justru bangga bahwa mereka ada di dalam kebenaran. Itulah orang yang tersesat. Sehingga kalau saudara bantah orang tersesat, saudara hanya akan berdebat. Orang yang sesat itu, saudara, tidak menyadari kesesatan. Dia sedang menyesatkan seluruh dunia. Maka Bapak gereja kita gereja Reform, dan John Calvin adalah Bapak gereja kita, menggambarkan sesungguhnya mereka itu bergentayangan kesana kemari mencari mangsa yang dapat ditelan. Maka saudara baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Bukan tidak ada saudara, tetapi sadarlah kita. Sadar dan berjaga-jaga. Ini berarti instruksi yang sangat serius buat kita. Sadarlah, berjaga-jaga. Lawan musuh iblis. Lawan musuh iblis. Ada tidak? Ada tidak lawan kita? Ada. Meskipun Tuhan di pihak kita, tetapi kita sedang dalam peperangan. Siapakah lawan kita? Si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sejak awal gereja mula-mula berdiri, Rasul Petrus menyadarkan jemaat Tuhan, sesungguhnya setiap kita sedang dalam peperangan rohani yang sangat serius. Maka Petrus saudara mengobarkan semangat peperangan ini di antara umat Allah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan. Itu berarti mengobarkan peperangan, saudara. Namun saya pernah mendengar pengkhotbah yang luar biasa dan berkata bahwa lawan kita itu hanya singa ompong. Begitu. Dia akan menginjak-injak musuh kita. Itu hanya singa ompong. Dan saudara, kalau saudara baca surat 1 Petrus, ditulis pada zaman dan peperangan itu dikobarkan oleh Rasul Petrus. Ini bukan singa ompong. Bapak saudara pernah pergi ke Rom, disertai dengan guide untuk menjelaskan apa yang terjadi di Kolosium pada zaman itu. Singa mengaum-ngaum itu saudara ada di sana. Dan orang-orang Kristen dilepas, bukan singa ompong, saudara. Itu singa mencabik-cabik, membinasakan, dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman Nero pada waktu itu. Itulah ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Petrus. Kenyataan pada zaman gereja mula-mula, penganiayaan yang sangat mengerikan. Singa itu saudara sungguh-sungguh mencabik dan membunuh dan para martir dengan darah pada zaman itu. Bukan singa ompong, saudara. Nah, kalau dalam surat Petrus dikatakan, janganlah kamu heran apabila ada api yang menyala-nyala semuanya itu untuk memurnikan iman kita. Saya dapat baca sejarah para martir dibakar hidup-hidup menjadi obor pada zaman itu oleh karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini bukan saudara anggap ada singa ompong atau api main-main. Pada zaman Petrus, kobaran peperangan itu luar biasa. Para martir yang mati sedemikian banyak. Penghambatan yang luar biasa. Saudara, namanya saudara
Musuh kita itu adalah diabolos. Apa artinya diabolos? Musuh. Jadi firman Tuhan sudah ingatkan, kita ada dalam peperangan. Ada musuh kita. Saya baca Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 10. Mereka akan berperang melawan anak domba. Dan juga mereka yang bersama-sama dengan dia. Siapa itu? Saya dan saudara. Saya dan saudara. Mereka yang bersama-sama dengan dia. Anak domba itu. Sadari sampai sekarang. Kalau kita mau retreat dengan tema rumah Tuhan. Rumah damai sejahtera. Berapa banyak orang Kristen yang sudah kehilangan damai. Saya baru baca di Amerika ini penelitian 7 orang, 1 di antaranya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Tingkat depresi orang Amerika ini sangat menggelisahkan. Stres dalam kehidupan ini dapat kita lihat di mana. Di mana damai sejahtera. Berapa banyak keluarga Kristen yang telah hancur. Berapa banyak anak-anak kita orang Kristen yang sudah hanyut dan diseret dalam falsafat-falsafat menyesatkan ini. Berapa banyak gereja bertikai dan pecah. Di Indonesia sedang ada beberapa pendeta sedang masuk ke pengadilan. Bergelipang dengan dosa, bahkan pelecehan seksual dengan anak. Namun saudara, berapa banyak kehancuran di antara mereka yang ada bersama dengan anak domba kalah dalam peperangan. Namun Alkitab sudah memberi peringatan. Dan saya pernah ditanya, kenapa namanya kitab suci? Tetapi ada banyak hal-hal yang menjijikkan ditulis di dalam Alkitab. Semua untuk menjadi pelajaran, mungkin peringatan buat kita. Bahwa satu persatu tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab pun, kalau dia tidak waspada, seperti dikatakan oleh Rasul Petrus, dan berjaga-jaga, jatuh dan kalah dalam peperangan roh. Pada waktu saya menyebut dari awal, mungkin saya sebutkan beberapa saudara. Nuh, semua dibinasakan. Tuhan katakan hanya Nuh orang yang luar biasa, sehingga hanya satu-satunya dengan keluarganya yang selamat, beriman teguh. Tetapi dia mabuk, minum anggur, telanjang di kemahnya. Lot, saudara, yang dikatakan 2 Petrus pasal 27, dan baca 2 Petrus 27 sebagai orang yang benar, mabuk dan bersetubuh dengan anak perempuannya sendiri. Dan sampai sekarang menjadi persoalan di Timur Tengah dengan keturunannya. Abraham, bapak orang beriman, menjadi begitu sangat licik dan berbohong agar dia dapat selamat. Itu bapak orang beriman. Nabi Elia. Jadi saudara, yang jatuh yang perangan ini bukan hanya jemaat biasa. Para pendeta yang bergelimpangan, letih, lesu, berbeban berat dalam pelayanannya, stres dan depresi dan mau mati, seperti Nabi Elia. Meskipun luar biasa memenangkan pertempuran dengan nabi-nabi Baal dan sebagainya, tapi Nabi Elia pada akhirnya depresi dan ingin mati. Daud, raja yang dimurapi Allah, 5 dosa mengerikan sekaligus dilakukannya. Berzina, membunuh, mencuri, bersaksi dusta, dan memiliki apa yang bukan miliknya. Yeremia disebut sebagai singa, nabi singa yang mengaum-ngaum di Yehuda.
menjadi orang yang tiba-tiba letih lesu dan mengasingkan dirinya dan menyesali kehidupannya. Istri Ayub mengutuki Allah dan mengutuki suaminya sendiri. Matilah kamu. Yohanes Pembaptis, pelopor dan membuka jalan, digerogoti dengan keraguan yang sangat parah pada waktu di penjara. Petrus kita kenal, menyangkal Tuhan. Apalagi Yudas. Tak cukup waktu untuk kita teruskan. Tokoh-tokoh Alkitab satu persatu bergelimpangan. Kalau kita tidak waspada dan kita berjaga-jaga, untuk kita dapat menang dalam peperangan. Mengapa retreat mundur? Itu oleh karena kita harus mengetahui superior kekuatan musuh. Kalau kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan superior musuh, retreat mundur terlebih dahulu. Kita memperlengkapi semuanya itu. Itulah tradisi yang dimulai dari gereja Katolik mengadakan retreat. Dalam kesadaran bahwa kita ada dalam peperangan. Gereja bertanggung jawab menarik para jemaat untuk retreat sejenak. Dengan mengingat berbagai macam kekuatan musuh yang sedang menghancurkan jemaat umat percaya satu persatu. Untuk diperlengkapi dengan peperangan itu, untuk berkemenangan dalam kehidupan ini. Retreat, saudara, dimaksudkan agar kita siap dan menelanjangi kembali semua strategi kekuatan dari iblis dan musuh kita dan roh-roh jahat yang mengelilingi kita ini. Berapa banyak? Tak ada waktu saya sebutkan. Kalau sudah dapat lihat strategi yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan umat-umat percaya sampai dengan hari ini, kehilangan damai sejahteranya dan kehilangan keselamatannya, kehilangan kebenarannya dan masuk dalam tipu daya dan muslihat dan kesesatan yang dibuat oleh iblis. Sejak awal dia memutarbalikkan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran yang hanya sepotong-potong sedemikian. Dia dapat menyamar sebagai malaikat terang yang sudah anggap sebagai pendeta yang luar biasa, saudara anggap, tetapi sudah tidak sadar sedang membawa saudara dalam penyesatan yang luar biasa. Dia dapat memakai serangan-serangan yang mendadak. Itulah kejatuhan daripada Daud. Hanya berjalan-jalan di satu rumah, tak ada minat, tak ada niat, tetapi melihat pada waktu semua tentara berperang, istri tentara sedang mandi dan telanjang. Iblis tiba-tiba memunculkan godaan, tantangan, ujian. Saudara, kejatuhan Daud luar biasa. 5 dosa mengerikan, sekaligus oleh serangan mendadak. Tapi kalau iblis gagal dengan serangan mendadak, dia akan melakukan serangan kepungan yang terus-menerus bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Agar kita jatuh di dalam. Yudas hanya mulai dari mencuri uang kas gereja karena dia bendahara dan murid-murid, dan sampai akhirnya dia menjual Yesus. Serangan iblis juga kadang bukan nyata, halus, begitu halus, sehingga kita tidak menyadarinya bahwa kita sedang ada dalam perangkap dan terperosok di dalam dosa. Tak ada waktu untuk kita bahas satu persatu. Begitu banyak strategi yang dibuat oleh bapa segala dusta ini untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Retreat memanggil kita untuk kita melihat kekuatan dan strategi yang sedang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan damai kita. Dengan tema damai sejahtera, saudara akan memulihkan damai sejahtera dalam retreat misalnya. Agar saudara pulang dengan damai sejati dari Tuhan, tak dapat diambil oleh musuh kita. Kita disembuhkan dari semua depresi kehidupan kita.
Dan bukan hanya kita melihat kekuatan musuh, tetapi yang terutama retreat itu dimaksudkan untuk mengintensifkan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan Allah bagi kita untuk memenangkan peperangan itu. Saudara pergi kemanapun dengan persiapan, apakah saudara pergi dengan sungguh-sungguh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Dan apakah sungguh-sungguh perlengkapan senjata Allah itu kita intensifkan dalam kehidupan kita itu untuk melawan semua tipu daya dan tangkap dari iblis dalam kehidupan kita itu? Satu persatu firman Tuhan ingatkan, ikat pinggang. Orang yang berperang selalu dengan ikat pinggang. Dan ikat pinggang kita itu adalah kebenaran. Dapat kita menguji segala ajaran dan juga apapun dalam kehidupan kita dari segala tipu dan muslihat iblis. Berbaju jirahkanlah keadilan. Berlaku adil. Keadilan itu menjadi senjata ampuh buat kita sendiri. Untuk kita dapat melawan semua serangan baik mendadak maupun yang bertubi-tubi. Kasut kaki mengabarkan kerelaan untuk terus memberitakan Injil kabar baik damai sejahtera itu. Shalom, sejahtera, itulah tema utama nanti dalam retreat. Perisai iman. Perisai itu adalah iman. Sementara kita membangun iman kita teguh, kita memiliki perisai yang luar biasa dalam menghadapi peperangan kita, dalam menghadapi berbagai keraguan, ketidakpastian yang membuat kita dapat lemah dalam kehidupan. Ketopong itu helm, melindungi dalam peperangan kita, itulah keselamatan. Dan pedang roh dikatakan dalam firman Tuhan, itulah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak senjata Allah diberikan kepada kita dalam menghadapi peperangan rohani. Dan itulah yang mau kita intensifkan bersama. Mari kita kenakan dan mari kita asah kembali pedang itu. Mari kita kenakan kembali ketopong kita itu dan semuanya. Sehingga retreat itu berarti tiba saatnya tidak kita mundur. Itu hanya sejenak. Mari kita maju kembali dalam kehidupan kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk memenangkan peperangan. Itulah maksud gereja mengadakan retreat. Mari kita sambut retreat kita dengan persiapan yang sungguh. Di samping semua persiapan yang sudah disampaikan, adakah kita menyadari kita ditarik mundur? Panglima perang kita Yesus sejenak untuk kita kembali melihat kekuatan musuh dan kembali kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan intensif. Amin.